Ada orang-orang yang tidak beradab. Tidak beradab itu contohnya, nggih. Saya contohkan sederhananya, wis diparingi harta benda, kesehatan, kesempatan, tapi tidak digunakan ke jalan ketaatan kepada Allah. Niku salah satu suul adab. Wong diparingi kok kemudian malah buat menentang yang maringi. Jadi yang sudah dijelaskan tadi itu adalah suul adab atau tidak sopan atau tidak beradab pada Allah, pada guru, dan pada orang lain. Nah besok insya Allah minggu depan kita menjelaskan tentang suul adab pada diri sendiri. Anak kecil itu sekolah diajari baca agar punya ilmu. Ilmu itu adalah pemahaman yang mengantarkan seseorang pada ketakwaan, pada keimanan ketakwaan. Itu seperti itu sesungguhnya. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan dan keimanan sehingga kita hadir bersama-sama di majelis ini untuk mempelajari nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai hadis yang dikemas dalam kitab Syarah Al-Hikam. Mudah-mudahan Allah meridhoi aktivitas kita ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ajak berdoa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu as-sadisatu was-sab'un. Hikmah ke-76. Namanya hilang. Tadi buru-buru juga, sehingga buru-buru atau lalai nih. Yang saya buat pagi tadi. Kalau Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Min jahlil muridi ayyusi al-adaba fatu akhirul uba anhu. Fayaqulu law kana hadza su'u adabin lakuti al-imdadu wa aujabal ibadu faqad yuqta'ul madatu anhu min haitsu la yasuru walau lam yakun illa manaqul mazid wa qad yuqamu maqamal qudi wa la yadri walau lam yakun illa an yufalliyaka wa ma turid. Ini panjang. Min jahlil murid, di antara kebodohan seorang murid. Murid di sini adalah orang yang berkehendak mendekatkan diri pada Allah. Jenengan kenal yang namanya sifat Allah iradah kan? Nah, iradah ini berkehendak. Kalau kita disebut orang yang berkehendak disebut murid itu. Dulu di Indonesia di undang-undang murid itu digunakan, tapi kalau sekarang sudah diubah. Nek mboten kelintu sekarang perubahannya nggih menjadi siswa lagi. Padahal murid dulu itu asalnya bahasa Arab, orang yang berkehendak. Dan secara khusus di dalam ilmu akhlak tasawuf yang namanya murid itu adalah sama dengan orang yang berkehendak mendekatkan diri pada Allah. Sehingga semua murid di Indonesia dulu
dinamai murid? Karena setiap orang yang sekolah, yang belajar, itu sesungguhnya semuanya sedang mendekatkan diri pada Allah. Niku karepnya atau keinginannya ulama-ulama kita itu dulu seperti itu Bapak Ibu. Tersembunyi, tapi akan terbuka kalau dipahami beneran. Kan memang sesungguhnya seperti itu nih Bapak Ibu. Anak kecil itu sekolah diajari baca agar punya ilmu. Ilmu itu adalah pemahaman yang mengantarkan seseorang pada ketakwaan, pada keimanan ketakwaan. Itu seperti itu sesungguhnya. Karena orang itu kalau bisa baca, maka banyak wawasan. Saat seseorang banyak wawasan, maka dia akan mengerti dunia ini. Saat dia mengerti dunia ini, maka dia akan mengerti yang menciptakan dunia ini. Kalau tenanan. Kalau ngertinya cuma umpamanya pohon mangga berbuah, cukup seperti itu. Kan kita diajarkan, kalau melihat mangga, kita harus tahu siapa yang menciptakan. Allah menciptakan alam semesta ini. Bahkan sekecil apapun itu sesungguhnya ciptaan Allah. Tidak kemudian dianggap ini adalah sudah mekanisme alam. Niku ilmu modern yang enggak ada agama, pendekatan-pendekatan materialistik. Ya. Tapi kita ini diajari ngoten niku kumpulan Bapak Ibu. Tapi jangan mau, kita harus melanjutkan. Hujan itu karena ada penguapan air, jadi awan kan ngoten. Nah, itu semua ada yang gerakkan, bukan otomatis. Nah, kita di ilmu modern diajari itu berhenti sebab akibat kayak gitu saja. Nah, itu akan melenakan kita. Sesungguhnya murid, sekali lagi kembali, orang-orang yang belajar siapapun itu adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Rentetane ngoten niku. Pak, kalau belajar matematika bisa enggak? Umpamanya itu mendekatkan diri pada Allah. Nggih sangat bisa. Baik, ada ilmuwan matematika itu yang sudah menjadi mu'alaf. Karena dengan ilmu matematika dia bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari alam semesta. Di antara yang ditemukan itu ada yang namanya angka emas. Angka emas itu adalah angka kalau tidak salah 3,187 napa nggih. Niku proporsi alam semesta ini diciptakan oleh Allah niku punyai hal-hal yang sama. Contoh nggih, ini dengan keseluruhan ini jaraknya proporsinya itu 3, kalau dihitung itu nanti hasilnya 3,187 atau apa. Itu ilmu matematika. Nah, artinya ilmu apapun sekali lagi itu pada dasarnya adalah agar seseorang bisa lebih dekat kepada Allah. Kalau dekat itu lebih taat. Taatnya karena cinta, karena rasa syukur. Tidak lagi hanya taatnya karena takut disiksa. Jadi salah satu tanda kebodohan seorang murid ayyusi al-adaba adalah jika bersikap tidak beradab. Fatu akhirul batu anhu. Tetapi hukuman untuknya ditangguhkan. Jadi kalau orang tidak beradab itu harusnya dapat hukuman. Tapi oleh Allah hukumannya ditangguhkan. Bapak, ibu-ibu lebih senang hukumannya ditangguhkan atau langsung? Kalau saya milih yang ketiga, di ngapunten, dimaafkan. Karena kalau ditangguhkan kan juga ada hukumannya. Enak dimaafkan, maka rajin-rajinlah sekali lagi kita bersama-sama selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya apun jadi seperti mesin atau seperti mohon maaf rekaman. Ben salat astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sae sih daripada rekamannya niku misuh-misuh ngertos misuh-misuh gitu Bu. Kan lebih baik rekamannya istighfar, tapi lebih baik lagi itu adalah
Saat kita beristighfar, kita sungguh-sungguh memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Jadi kita pilih yang ketiga, bukan dihukum langsung maupun ditangguhkan. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tidak beradab. Tidak beradab itu contohnya, saya contohkan sederhananya, wis diparingi harta benda, kesehatan, kesempatan, tapi tidak digunakan ke jalan ketaatan kepada Allah. Niku salah satu suul adab. Wong diparingi kok kemudian malah buat menentang yang maringi. Logikanya loh Bapak Ibu. Wong diparingi, umpamanya ada si A diangkat jadi menteri oleh presiden. Kemudian jadi menterinya malah menentang kebijakan presiden. Nggih mboten pas. Kita ini seluruh anugerah kenikmatan itu dari Allah. Kok kemudian anugerah kesehatan, waktu, uang, harta benda kok malah buat menentang yang ngasih. Nah, itu namanya tidak beradab, tidak punya sopan santun. Ini contohnya. Saat fatu akhirul uqubatu anhu, saat hukuman itu ditangguhkan, fayaqulu, ia justru berkata, laukana hadza su'a adabin, kelakuanku iki, jika perilaku saya ini adalah tidak beradab, lakuti al-imdad, tentu aku sudah tidak ditolong lagi, wa aujabal ibad, dan akan dijauhi oleh Allah. Faqad yuqta'ul madatu anhu, bisa jadi. Niki perkataannya sampai sini saja nggih. Bisa jadi faqad yuqta'ul madatu anhu, bisa jadi ia memang sudah tidak ditolong lagi. Bisa jadi orang yang tidak beradab lalu kemudian merasa baik-baik saja, padahal sesungguhnya dia sebetulnya sudah tidak ditolong lagi. Bentuknya seperti apa? Nuwun sewu, kalau kita contohkan yang lebih pas dengan orang yang mendekatkan diri pada Allah. Saat seseorang itu rajin beribadah kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, lalu kemudian dia itu su'ul adab atau tidak beradab. Apa umpamanya? Yaitu dia merasa doanya itu dalam tanda kutip memaksa Allah untuk mengabulkan. Ini sing halus nih Bapak Ibu. Doanya itu memaksa Allah untuk mengabulkan. Patut mboten perasaan mboten itu Bapak Ibu. Mboten patut. Kita itu doa diperintahkan oleh Allah, Allah yang berkehendak mengabulkan atau tidak. Doa tidak bisa memaksa Allah. Walaupun doa kita selalu dikabulkan, itu bukan memaksa. Sampai mengatakan begini, nek ora dongaku, ora iso wong kene iku dadi apik umpamane ngoten. Nek ora dongaku, masjid iku ora dadi. Niku namine suul adab atau tidak beradab. Nah, saat orang itu seperti itu, sekedar contoh Bapak Ibu, itu tadi contoh, kemudian dia baik-baik saja. Nah, itu namanya hukumannya ditangguhkan. Tapi dia baik-baik saja, itu spiritualitasnya atau kedekatan dirinya sudah tidak nambah dekat lagi. Jadi dia berhenti di situ. Nah, seakan-akan dia tidak dapat hukuman, padahal hukumannya yaitu dia tetap di situ. Padahal dia tetap beribadah. Dia tidak bisa maju lagi. Padahal tujuannya pada awalnya adalah untuk sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala.
min haitsu la yashkuru, namun ia tidak menyadari kalau sudah tidak ditolong lagi. Yang memang sudah tidak ditolong lagi, min haitsu la yashkuru, namun ia tidak menyadarinya. Walau lam yakun illa man'ul mazid, karena mungkin bentuk dari hukumannya hanya berupa tidak ditambahnya pertolongan. Pertolongan untuk apa? Pertolongan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, halusnya pengertian-pengertian seperti ini menyebabkan banyak orang yang kalau mendalami ilmu seperti ini, niku kemudian ora wani, takut atau tidak berani untuk sombong. Karena khawatir halusnya kayak gini-gini. Makanya malah banyak istighfar, banyak tawakal kepada Allah. Waqat yuqamu maqamal bukti. Bisa jadi pula atau bisa jadi juga sebenarnya ia telah dijauhi, ditempatkan di tempat yang jauh. Wa huwa la yadri, sementara ia tidak menyadarinya. Walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turid, karena mungkin bentuknya hanya berupa pembiaran dirinya dengan keinginannya. Nah, keinginannya apa? Dia sudah bisa dikendalikan oleh hawa nafsunya lagi. Dulu pada waktu dia belum su'ul adab, dia bisa menolak hawa nafsunya. Hawa nafsu niku semakin lama seseorang, semakin dalam niku semakin halus Bapak Ibu. Yang menggoda niku semakin halus. Kemarin sudah saya jelaskan, orang itu diperintah untuk cari ilmu. Kalau sudah dapat ilmu diperintah untuk amal. Kalau sudah beramal diperintah untuk ikhlas. Kalau sudah ikhlas diperintah Allah untuk tidak boleh merasa suci. Karena kalau merasa suci jadinya sombong, jadinya ujub, jadinya riya. Tapi kalau seseorang sudah beramal ikhlas, nggak boleh merasa suci, sehingga tetap bergantung pada Allah untuk diselamatkan, agar tetap menjadi orang yang baik, yang ikhlas beneran, yang tawakal kepada. Kalau seseorang merasa suci, nanti jadinya tadi bisa jadi ujub, riya, sombong. Saat seseorang itu ujub, riya, sombong, maka amalnya hilang semuanya. Padahal sudah bertahun-tahun beramal, giliran disombongkan, nanti Allah akan melebur itu. Bahkan Allah akan menghukumnya. Kayak siapa Bapak Ibu? Kayak Azazil. Siapa Azazil? Yang bilang pada waktu Allah pengumuman, aku akan menciptakan manusia, khalifah di muka bumi. Yang protes ada satu orang, satu malaikat dari golongan jin. Namanya Azazil. Azazil itu adalah terbaiknya malaikat saat itu, sebelum Nabi Adam diciptakan. Sehingga nopo merasa dirinya besar, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya suci, kok kemudian ada pengumuman aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Mboten trimo, kok gak aku ae sing dadi khalifah, kan? Karena Azazil itu pula yang memimpin penghapusan generasi sebelum manusia. Namanya Banul Jan dan Banul Ban. Belum pernah saya ceritakan lah sepertinya. Atau saya cerita di tempat lain. Nggih, ingat saya sudah pernah. Nah, terus merasa dirinya sombong. Karena sombong itu kemudian dihukum oleh Allah menjadinya iblis itu. Azazil jadi iblis. Anak turunnya, konco-konconya disebut setan. Nah, ya Bapak Ibu, ini saya mencoba menjelaskan secara sederhana. Ya, mudah-mudahan bisa sederhana beneran.
secara logika hikmah ini tadi begini. Jika seorang murid melakukan tindakan tidak beradab, maka Allah mungkin menunda atau menahan hukuman, seperti memutus tambahan karunia kedekatan kepada Allah. Jika A ke B, maksudnya, jika hukuman ditunda, maka murid tersebut mungkin tidak menyadari bahwa ia telah ditempatkan dalam posisi jauh dari Allah. Jika seorang murid tidak menyadari bahwa ia telah ditempatkan dalam posisi jauh, maka ia mungkin terus tenggelam dalam kebodohan dan ketidaktaatan. Kesimpulannya, oleh karena itu tindakan tidak beradab dapat menyebabkan murid tersebut menjauh dari Allah tanpa ia sadari. Contoh, niki saya menggunakan artificial intelligence Bapak Ibu. Jadi hikmahnya saya pasang ke ChatGPT. Nah, coba jelaskan secara sederhana biar mudah dipahami. Contoh lagi, sebab A, seorang murid bertindak tidak beradab kepada gurunya atau dalam hubungannya dengan Allah, misalnya melanggar adab spiritual. Contohnya seperti tadi. Akibatnya, Allah tidak langsung menghukumnya tetapi menahan tambahan nikmat, misalnya tidak memberikan ilham, pencerahan atau bimbingan lebih lanjut. Akibat tidak langsung, disimbolkan C, murid tersebut tidak menyadari bahwa ia semakin jauh dari Allah karena ia merasa mendapatkan nikmat biasa seperti kesehatan, harta, dan lain-lain. Hasil akhir simbolnya D, karena tidak menyadari posisinya, murid tersebut terus berada dalam kebodohan dan semakin jauh dari Allah. Rumusan logika sederhananya, tindakan tidak beradab atau tidak sopan dengan hukuman yang ditunda, jadinya seorang tidak sadar bahwa dia dihukum dan semakin jauh dari Allah dan tenggelam dalam kebodohan. Niki pantun. Oke, Mboten usah. Napa diwaos? Bintang redup karena bulan datang. Leres nggih Bapak Ibu? Bulan redup kalau bintang redup kalau bulannya datang. Bulan hilang saat datang matahari. Tindakan tak beradab jangan dilakukan. Nanti hukuman datang tak disadari. Duduk terkantuk habis makan ketela. Kalau judi menjadikan lupa diri, jauh dari Allah, diri pun terlena, tenggelam dalam lautan kebodohan abadi. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini dari hikmah itu tadi. Oke. Jadi ini kita jadikan pengantar untuk lebih mudah memahami apa yang akan dijelaskan oleh Asy-Syarqawi ini. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah. Asy-Syarqawi rahimahullah taala berkata, min jahlil muridi ayyusi al-adab. Di antara tanda kebodohan seorang murid adalah bersikap tidak sopan atau tidak beradab. Tidak sopan atau tidak beradab itu seperti apa? Imma ma'allahi ta'ala kal i'tirad. Ada kalanya terjadi terhadap Allah. Di antara contohnya bersikap tidak sopan, tidak beradab terhadap Allah atau menentang Allah. Wa ta'atit tadbiri ma'ahu, dan melangkahi takdir, membuat langkah-langkah pengaturan di hadapan Allah. Maksudnya ngeten iki Bapak Ibu. Jadi kita itu inginnya menentang takdir Allah. Sehingga para ulama di dalam hukum fikih itu tidak boleh seseorang niku nuwun sewu umpamanya operasi plastik. Oplas niku kan fikih boten mungkin. Karena itu merubah dari takdir Allah. Nggih, sesungguhnya kita itu kalau lebih halus sering menentang takdir Allah dalam bentuk umpamanya enggak terima. Wis kerja keras tidak terima, dapat rezekinya seberapa yang diberikan Allah. Kemudian kita juga tidak terima diparingi anak.
kemudian nggak terima diparingi anak itu seperti apa? Lah nggak dirawat dengan baik, itu biasanya karena kecewa dengan anak. Padahal kita sudah minta-minta kepada Allah diparingi anak. Pak saya itu nggak pernah berdoa kok minta anak, tapi kelakuannya kan jaluk anak. Saya gitu. Nah, doa itu sekali lagi adalah lisan, hati, dan perbuatan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita itu kecewa dengan takdir Allah, itu namanya wata'atit tadbir ma'ah, merancang sesuatu yang menentang takdir di hadapan Allah. Watadurruri bi'ahkamihi, dan mengeluhkan hukum-hukum Allah al-mu'allimati lahu, yang dianggap memberatkan dirinya fi nafsihi au ghairihi, ataupun yang lain. Wa tasrifi lisanihi, dan bercerita dengan lesannya bisakwa ilal khalqi, dengan mengadukan penderitaannya kepada makhluk. Jadi kalau lagi susah niku cerita kemana-mana, itu namanya su'ul adab. Ini sing halus nih Bapak Ibu, karena mau mendekatkan diri pada Allah, hal-hal seperti itu ditahan. Pun sholat mawon dungo curhat kepada Allah, ampun curhat kepada makhluk. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, Pak, kalau perusahaan saya itu agak mengalami penurunan, terus saya cerita kepada teman-teman saya, cerita kepada karyawan saya, itu namanya eh, mengadukan penderitaan? Bukan. Ya bukan. Kalau jenengan punya perusahaan, dibahas bersama-sama, namanya itu musyawarah. Jenengan rasakan Bapak Ibu. Kita kan tahu toh, orang itu kalau mengadukan penderitaan dengan orang musyawarah, nadanya lain kan Bapak Ibu. Oke. Kalau orang itu tidak terima dengan takdir lalu dibilang ke mana-mana, itu nadanya mesti keluhan, keluhan, keluhan. Tetapi kalau rapat musyawarah niku lain, mencari solusi. Kalau mengeluh, bahkan kalau dilanjutkan bisa mencela, nah itu bisa nanti akan menjelek-jelekan Allah Subhanahu wa taala. Ya apa ya Gusti Allah iki? Gusti Allah kok disalahke ngoten. Nah, bentuk menyalahkan nuwun sewu niki lebih halus lagi. Kita mengatakan begini, nuwun sewu. Nuwun sewu contoh niki agak sensitif. Umpamanya ada orang cerai, lalu mengatakan, ini kan takdir Allah. Pripun Bapak Ibu? Ada orang cerai terus mengatakan, ini takdir Allah. Nah, dikira perintahnya Allah niku tidak mempertahankan keluarga. Nah, niku sing alus termasuk ngoten niku. Kemudian di antaranya, kau ngebut naik motor, ugal-ugalan, kecelakaan. Ini takdir Allah. Nah, Gusti Allah gak disalah-salah ke. Gitu. Leres sebentar Bapak Ibu. Umpamanya, maamnya ngawur. Terus sakit perut. Oh, takdir. Nah, gimana? Nah, semua itu sudah diatur. Allah juga sudah memberi peringatan, pelajaran banyak sekali. Ya, nek cah kos-kosan itu biasanya ngeten Bapak Ibu. Termasuk saya di asrama ini. Dapat kiriman 10 hari habis. Padahal udah bertahun-tahun kayak gitu. Kan harusnya kan dipikirkan yang baik lah. Itu kemudian ini kan sudah takdir Allah, uangnya habis kok begitu kan gitu. Nah, itu termasuk diantaranya dari tidak sopan kepada menyalahkan Allah, seakan-akan takdir takdir itu yang memaksa dia menjadi
kehabisan uang, menjadi sakit perut, menjadi kecelakaan, menjadi cerai, itu seakan-akan ditimpakan pada Allah. Ini takdir Allah. Saged diterapi nggih Bapak Ibu. Nggih. Niki radi sensi. Nggih, kemudian au ma'al masyayikh atau tidak beradabnya itu kepada guru, kepada guru atau dalam hubungannya dengan para syekh. Saya nggak tahu jenengan-jenengan mungkin sudah ada yang punya guru. Guru di sini maksudnya adalah Bapak Ibu, guru yang mengarahkan benar-benar membimbing jenengan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Eh, Memang kalau di Jogja jarang, tapi saya ketahui beberapa seperti ada di Pleret, ada di Krapyak Lor, mungkin juga Krapyak Kidul. Niku ada yang namanya disebut guru mursyid. Mboten pernah dengar ini. Nah, guru mursyid itu biasanya punya santri-santri yang itu memang saling berjanji untuk menjadi bimbing, untuk menjadi pembimbing dan yang terbimbing. Menjadi guru dan murid istilahnya begitu. Itu mengikatkan diri, ada seperti nikahnya itu Bapak Ibu. Kalau kita nikah itu kan ada akad. Nah, kalau yang guru dan murid yang seperti saya contohkan itu ada akadnya. Akadnya nggih, jenengan jadi pembimbing toh, saya dibimbing. Umpamanya. Kalau saya dulu seperti itu, saya di Magelang Bapak Ibu ngambilnya. Ngambil perjanjian itu. Muntilan ke kiri. Eh, Muntilan gini. Niku sing celak celak tempat ziarah nih kalau Bapak Ibu. Tempat ziarah eh, ada perbukitan naik makam Gunung Pring. Saya dulu ngambilnya di Watu Congol. Kalau pernah dengar namanya Mbah Mat Watu Congol, pun almarhum. Mbah Mat niku putranya Mbah Dalhar. Mbah Dalhar itu dulu ngambil perjanjian Torekoh, perjanjiannya seperti itu di Mekah sama sama Syekh di Mekah, lalu kemudian dibawa pulang ke Magelang. Kemudian saya tahun 2000, ingat saya tahun 2007. Apakah setiap orang harus seperti itu? Nek setiap orang harus seperti itu namanya wajib. Buatan wajib, Bapak Ibu, seperti itu. Berikutnya kalau suul adab kepada syekh itu seperti apa? Kal tiro di alaihi, seperti menentang gurunya. Wa adami qabuli isyaratihim, dan menolak petunjuk isyarat mereka. Fima yusiru nabihi alaihi, yang isyarat-isyarat itu diberikan untuk mengarahkan mereka, mengarahkan murid-murid. Fakot qalu, kemudian mereka berkata, ukukul ustadain la taubata lahu. Ada satu perkataan pepatah yang diungkap oleh para alim, para ulama. Ukukul ustadain, nuwun sewu, ukukul ustadzina la taubata lahu. Durhaka kepada para guru, tidak ada taubat baginya. Wa qalu aidon, dan juga para ulama mengatakan, man qala li ustadzihi im fa innahu la yuflih. Barang siapa yang mengatakan kepada gurunya mengapa dengan sombong, maka dia tidak akan berhasil. Jadi ngeremehkan gurunya. Bapak Ibu, nek jenengan melihat berita, melihat medsos, kira-kira sudah banyak belum murid-murid yang sudah sulit dibenahi guru? Nah,
Karena apa? Niki nuwun sewu. Niki mungkin saya agak bertentangan dengan banyak orang-orang di dunia pendidikan maupun pembelajaran. Jenengan pernah dengar pembelajaran menyenangkan? Pernah? Nah, yang tarbiyah mungkin. Pokoknya kalau ngajar itu harus menyenangkan. Niku kira-kira munculnya sekitar tahun 95 sampai ke sinilah. Pembelajaran menyenangkan gitu. Nah, saya niku berpikir ngeten niki. Jangan-jangan hasil anak-anak yang sekarang yang sulit dikendalikan ini adalah karena dikendali dulu guru-gurunya yang sekarang jadi guru, termasuk orang tuanya, itu dapatnya adalah pembelajaran dengan menyenangkan. Lah, pembelajaran itu janjane menyenangkan betul tuh Bapak Ibu. Sejatinya yang namanya belajar itu pasti berat. Wong sing tidak bisa baca disuruh baca, yang nggak hafal disuruh hafal kan ngoten. Kok menyenangkan? Menyenangkan tapi kan tetap bisa hafal. Bagus. Tapi kalau menyenangkan itu kemudian mereduksi yang namanya hubungan guru murid, itu berbahaya. Murid sudah kemudian abai terhadap yang namanya hormat terhadap guru. Gurunya juga tidak terlalu mendoakan muridnya karena yang penting menyenangkan. Bahayanya begitu. Nah, oke. Menyenangkan itu bagus, tapi harus diperhatikan tetap bisa mengkondisikan anak tetap menghormati guru, guru tetap sungguh-sungguh mendidik muridnya, tidak hanya menyenangkan saja. Kan mesti dikeploi, Pak. Asik kan gitu toh, meriah. Pokoknya kan begitu terus. Sampai di rumah muridnya lupa, gitu. Lupa pendidikannya. Yang diingat hanya transfer pengetahuannya saja. Yang diperoleh bukan pendidikan, tapi hanya transfer pengetahuan. Tahu, apapun tahu gitu. Tahu orang tua harus dihormati, tahu, tapi ya tetap tentang orang tua. Orang apa guru harus dihormati, tapi tetap malah ngeprank guru nih. Eh, saya sudah menyebut di awal. Mungkin saya berbeda dengan kebanyakan orang sekarang. Karena saya merasakan akibat-akibat itu. Yang akibat-akibat itu kemudian kok saya melihat dunia pendidikan sekarang sampai sulit dikendalikan. Orang tuanya sampai melaporkan guru. Gurunya ya nuwun sewu. Ono sing buat hoax, ono sing kasar, ada yang gak semangat, gak sungguh-sungguh ngajarnya. Bahkan ada yang nuwun sewu sampai melakukan pelecehan seksual. Kan ada semua nih di berita-berita. Apa ini bukan tanda agar kita untuk berubah, memikirkan kembali, memikirkan ulang model-model pembelajaran yang ada itu. Sekarang muncul yang namanya KDM. Sing nakal-nakal dikirim ke barak. Dengar tuh Bapak Ibu? Oke. Kang Deddy Mulyadi. Ye, entah ini nanti akan berhasil atau tidak, tapi sebuah gerakan untuk memulai itu menurut saya bagus. Ada kegelisahan terhadap permasalahan dan mencoba untuk menyelesaikannya. Waqala al-Qushairi man sahaba syaitan minasyuyukh summa itaradu alaihi biqalbihi faqad nahadu adas syuhbah. Al-Imam Al-Qushairi berkata, barang siapa yang menemani atau menjadi murid seorang syekh, lalu ia menentangnya dalam hatinya, maka ia telah melanggar perjanjian hubungan dan wajib baginya bertaubat. Wajibat alaihi taubat. Wajib baginya bertaubat. Wa in bagiya min ahli suluk qasidan lam yasin ila maksudi. Meskipun ia tetap menjadi seorang pejalan spiritual, ia tidak akan mencapai tujuannya. Oleh karenanya fal ya'lam anna mujiba hijabihi itiradun mimman khamara qalbah. Maka ketahuilah bahwa penyebab hijab, pembatas antara dirinya dan Allah,
adalah sikap menentang yang muncul dalam hati ala ba'di suyukhihi terhadap salah satu syekhnya fi ba'di awqatihi pada waktu tertentu. Fa inna syuyukha bi manzilatis sufara lil muridin. Karena syekh adalah seperti duta bagi murid atau utusan bagi murid. Wa imma ma'a ba'din nas bil i'tiradi alaihi. Atau bisa jadi tidak beradab, tidak sopan juga terjadi dalam hubungannya dengan manusia lainnya. Kama waqa'a lil Junaid, sebagaimana pernah terjadi kepada Imam Junaid. Annahu ra'a fakiron, pada satu saat Syekh Junaid Al-Junaid Al-Baghdadi itu melihat seorang fakir yas'alun nas, yang minta-minta kepada manusia. Jadi ada orang fakir ngemis. Faqala fi nafsihi, maka Imam Junaid itu batin, lau amila hada amalan yasunu bihi nafsal. Seandainya orang ini bekerja untuk menjaga harga dirinya, tentu lebih baik baginya. Batin ngoten Syekh Junaid. Lakana ajmala bihi, tentu itu lebih baik baginya. Fasakulat alaihi auraduhu fitil kalailah. Setelah ngerasani dalam batin seperti itu, malamnya Syekh Junaid itu wiritannya jadi berat. Sholatnya jadi berat untuk khusyuk. Ibadah malam-malamnya niku abot. Jadi Bapak Ibu, kalau kita niku mengalami ibadah kok abot, jangan-jangan habis melakukan dosa. Tentu kadang-kadang dosa niku tidak kita ketahui, tidak kita sadari. Oleh karenanya harus kita muhasabahi. Muhasabah niku diteliti lebih detail lagi. Jangan-jangan pernah dosa seperti Syekh Junaid, dosanya membatin orang lain, Bapak. Oke, batin loh pun dosa. Walaupun bukan dosanya niku diantaranya dia tidak bisa khusyuk sholat, wiritannya niku nggih boten saged konsentrasi. Wirid-wiridnya terasa berat pada malam itu. Bapak Ibu, kalau disebut wirid itu bukan hanya astagfirullah, bukan. Wirid itu adalah kesunahan-kesunahan yang dilakukan secara berulang terus-menerus. Umpamanya, jenengan selalu sholat dia setelah maghrib 2 rakaat. Niku bertahun-tahun, niku namanya juga disebut wirid. Jenengan baca istighfar, sholawat, la ilaha illallah tiap malam 100 kali. Niku namanya wirid. Jenengan tahajud, pinten Pak tahajud 2 rakaat, maunya begitu. Nah, abot toh kan, niku wirid. Jenengan umpamanya tahajudnya sampai 7 atau sampai 11, boleh Bapak. Tapi abot, paling orang niku kadang-kadang mut-mutan nggih. Mut-mutan. Nek kadang pas mut ngoten dikerjakan sampai 11. 4 hajat, 4 tahajud, 3 witir. Pokoknya begitu. Nggih. Tapi nek siji nggih kebangetan, walaupun boleh. Salat 1 rakaat itu boleh, Bapak. Salat witir 1 rakaat itu boleh. Nggih paling tidak 3 lah. 2 salat tahajud atau hajat, kemudian 1 witir. Oke. Sedeng-sedengan niku 5 atau 7. Niku kalau dilakukan berulang namanya wirid. Nah, karena malam itu Syekh Junaid itu berat melakukan wirid-wiridnya, waro aja amat jama'atan atau lahu bihadal fakir ala khiwanin. Kemudian Syekh Junaid itu melihat dalam tidurnya, ini mimpi, melihat sekelompok orang datang membawa fakir tersebut di atas nampan. Bisa bayangkan Bapak Ibu? Ada nampan besar, orang fakir yang di batin tadi itu diletakkan di atas nampan, digotong sama banyak orang. Mimpinya ngoten niku. Pernah mimpi ngoten niku. Nah, setelah di atas nampan itu waqalu lahu, dan jamaah itu berkata kepada Syekh Junaid, kul lahmahu, makanlah dagingnya. Fakot igtab
faqad igtabtahu, sungguh engkau telah menggunjingnya. Gitu. Orang menggunjing ngerasani itu kan sama dengan memakan daging yang digunjing. Nah, ini muncul dalam mimpi seperti itu. Fa asbaha yaftishu alaihi. Oke. Maka saat pagi, maka mengapa kok ro'a yang tadi itu dimaknani mimpi gitu ya. Tadi saya bilang mimpi nih. Mengapa kok ro'a itu dimaknani mimpi? Karena di sini ada fa asbaha yaftisu. Fa asbaha yaftisu, keesokan harinya Syekh Junaid mencari alaihi kepada fakir yang dibatin, hatta wajadahu wasallama alaihi, hingga ia mencarinya dan menemukannya lalu memberi salam kepadanya. Faqala lahu, kemudian orang fakir itu berkata kepada Syekh Junaid, ta'udu ya Abul Qasim. Faqala la, faqala ghafarallahu laka. Yang menarik Bapak Ibu, orang fakir ini sudah ketemu, dikasih salam, dijawab salamnya, niku dia sudah tahu namanya Abu Qasim. Lalu juga sudah tahu kalau dia niku pernah batin, menggunjing di dalam batinnya. Artinya orang ini bukan orang biasa. Orang ini termasuk orang yang saya sudah pernah menemukan fenomena itu terjadi pada diri saya sendiri. Bahwa ada orang lain yang bisa melihat hatinya orang. Ada orang bisa melihat hatinya orang lain. Itu terjadi pada saya sendiri. Maka kisah seperti ini bagi saya percaya. Wong saya ngalami kok. Kan kadang ada orang nggak percaya Bapak Ibu. Kalau dibilangi ada orang bisa melihat batinnya orang lain, kan ada yang nggak percaya. Tapi saya ngalami. Satu saat Bapak Ibu ngeten. Ini cerita saya. Saya niku mau sowan kiai. Kiai itu punya kakak. Karena kakaknya ini rumahnya agak ke depan, saat itu kakaknya kiai ini duduk di depan rumahnya. Maka saya mau masuk karena beliau di depan kita, sowan ke beliau dulu. Kan nggak sopan kalau langsung nyelujur mawon kan. Nah, saya berdua. Nah, sowan itu ditanya, mau sowan ke sana? Nggih. Ya sudah, nanti ke sana saya doakan dulu. Didoakan, Bu. Saya berdua ini didoakan. Doanya niku panjang. Karena saking panjangnya Bapak Ibu, yang tadi saya konsentrasi di dalam batin saya itu menyebut amin, ya Allah kabulkan doa ini, amin. Terus konsentrasi saya hilang, berubah. Ini jane dungane apa sih maknane? Ngoten niku. Niku tiba-tiba pas saya begitu, itu kiai itu berhenti Bapak Ibu. Berhenti doanya, terus ngawasi saya. Allah, Allah. Tadi kan saya amin ya Allah, ngoten toh. Ya Allah kabulkan. Allah, Allah ngoten niku. Nah, terus lah sambil mandeng saya cetok-cetok. Nah, lalu saya konsentrasi lagi. Allah, ya kabulkanlah doa kami ngoten niku. Dilanjutkan doa. Itu terjadi. Dan tidak sekali, tidak satu orang, tidak satu kiai. Saya mengalami begitu. Maka saya percaya ini. Kisah seperti ini. Nah, langsung si fakir atau orang yang dibatin itu, apakah engkau akan mengulangi? Nih, kalau kasar, apa harap ngerasani aku maneh? Harap batin aku maneh kan? Ini terjemahannya kurang pas nih Bapak Ibu. Apakah engkau akan kembali membatin saya wahai Abu Qasim? Abu Qasim itu Syekh Junaid. Maka ia menjawab tidak. Lalu fakir itu berkata, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampuni. Loh, kok banyak? Loh, Niki kita akhiri sampai kepada kisah Syekh Junaid nggih. Besok insyaallah kita lanjutkan wa imma ma'a nafsihi. Jadi yang sudah dijelaskan tadi itu adalah su'ul adab atau tidak sopan atau tidak beradab pada Allah, pada guru dan pada orang lain. Nah, besok insya Allah minggu depan
kita menjelaskan tentang su'ul adab pada diri sendiri. Ternyata, libur mboten nggih minggu depan. Mboten toh malah kuat ya habis makan daging kok. Habis makan daging toh itu. Heeh, enggak libur ya insyaallah. Bukan bukan Rebo Legi toh. Masih wakil. Ya, karena kalau Rebo Legi kan kalau malam Rebunya itu Legi saya izin ada pertemuan yang nggak bisa saya tinggal rutinan. Ya Bapak Ibu itu saja ya mudah-mudahan kita bisa paham dan bisa mengamalkannya. Monggo berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم حصل مقاصدنا أنت المحصل ولا محصل إلا أنت يا الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.